Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran ekonomi semester genap kelas 12. Ya, jadi di semester genap ini kita masih membahas tentang akuntansi. Jika di semester ganjil kemarin kita mempelajari tentang akuntansi perusahaan jasa, di semester ini kita akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan dagang. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembahasan akuntansi perusahaan dagang ini, maka di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perusahaan berdasarkan aktivitasnya. Kemudian ada beberapa ketentuan yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, oke, langsung saja kita mulai tentang jenis-jenis perusahaan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, itu ada jenis-jenis perusahaannya. Jadi berdasarkan aktivitas pokoknya dia, perusahaan itu dibagi dalam 3. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur atau biasanya sering kita sebut sebagai perusahaan industri. Nah, di perusahaan jasa tentunya sudah khatam ya, karena sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Nah, oke, jadi di semester ini kita akan mempelajari tentang perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur itu akan dipelajari di kuliah. Jadi yang mengambil jurusan akuntansi itu dia akan membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih perbedaan dari ketiga perusahaan ini. Nah, jadi kita membahas perbedaannya dilihat dari 3 aspek. Yang pertama produk yang dijual, kemudian ada asal produknya dia, kemudian ada aktivitas pokoknya dia. Nah, dari produknya, untuk perusahaan jasa itu dia menjual produk yang tidak kasat mata atau tidak bisa kita pegang. Sementara untuk perusahaan dagang dan juga manufaktur, produknya dia itu bisa diraba atau bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya misalnya sepatu, tas, sandal, dan lain sebagainya yang bisa kita pegang produknya. Nah, kemudian dari segi asal produknya, di perusahaan jasa asal produknya itu berasal dari pemilik, biasanya adalah keahlian pemilik. Contohnya misalnya bengkel. Nah, bengkel itu kan dia apa modalnya dia? Modalnya tentunya adalah keahlian pemiliknya itu sendiri. Kemudian dari kalau di perusahaan dagang dan manufaktur, asal produknya dia itu biasanya berasal dari pihak ketiga. Jadi di perusahaan dagang itu dia membeli barang dari pihak ketiga. Di perusahaan manufaktur pun begitu. Tetapi ada yang membedakan kedua perusahaan ini. Jika di perusahaan dagang itu yang dia beli adalah barang yang akan dia jual, sementara di perusahaan manufaktur yang dia beli adalah barang yang akan dia olah. Misalnya nih ya, di perusahaan dagang dia menjual gula. Di perusahaan dagang dia menjual gula pasir, maka perusahaan dagang itu akan membeli dari pihak ketiga ya gula pasir gitu. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, ketika dia menjual gula pasir, maka dia akan membeli bahannya si gula pasir, yaitu tebu gitu ya. Kemudian aktivitas pokoknya. Nah, di perusahaan jasa, aktivitas pokoknya tentulah menjual jasanya dia. Kemudian kalau di perusahaan dagang, aktivitasnya adalah yang pertama dia membeli dari supplier, atau biasanya kalau di bahasa Jawa itu dikenal istilah kulaan gitu. Kalau di bahasa Indonesia sudah kurang paham ya. Kemudian setelah dia beli, itu biasanya dia simpan. Nah, setelah dia simpan tentunya akan dia jual begitu, karena ending atau akhir dari perusahaan dagang itu ya tentunya adalah menjual barang. Nah, kemudian di perusahaan manufaktur itu lebih kompleks lagi. Jadi dia tadi membeli bahan atau membeli bahan mentah dari supplier, kemudian dia akan menyiapkan barang-barang tersebut. Setelah dia siapkan, tentunya akan dia olah. Nah, ketika dia setelah selesai mengolah dan menjadi barang yang sudah siap untuk digunakan, maka dia akan menyimpan barang tersebut dan di akhir dia akan menjualnya. Jadi, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu berakhir menjual barang yang dia, kalau di manufaktur yang dia produksi, kalau di perusahaan dagang yang dia beli dari supplier. Oke, selanjutnya biar lebih jelas terkait perbedaan dari ketiga perusahaan itu. Nah, di sini sudah ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah penjahit, gambar yang kedua itu adalah toko kain, gambar yang ketiga itu adalah garment atau konveksi. Nah, di penjahit, tentunya penjahit itu adalah menjual
jasa. Kemudian di toko kain ya tentunya dia jual kain gitu. Masa di toko kain dia beli baju, kan nggak mungkin ada. Tapi kalau di penjahit dia bawa kain, dia nanti pulang bawa baju. Tapi kalau misalnya dia di toko kain ya dia datang ke situ ya beli kain, dia pulang bawa kain. Nah kalau di garment atau di perusahaan konveksi itu biasanya dia yang dibeli dari supplier itu kain, tapi kemudian dia olah, bisa jadi yang dia jual adalah mungkin bisa sepatu, mungkin bisa baju, bisa tas dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah itu adalah gambaran realnya. Nah kemudian ustazah kan biasanya itu kalau di penjahit itu kan dia bisa juga tuh kainnya yang belikan penjahitnya. Nah penjahit yang kita maksud di sini adalah yang masuk kategori perusahaan jasa adalah penjahit yang murni ketika dia menjual jasa bikin bajunya dia. Nah kemudian kalau misalnya dia jualan kain atau dia belikan kain itu kan berbeda ya. Apakah dia bisa masuk kategori manufaktur? Ya menurut saya itu kurang cocok ya jika dimasukkan ke manufaktur, karena manufaktur itu benar-benar kegiatan utamanya dia itu mengolah. Nah kalau di penjahit kan kegiatan utamanya dia adalah menjual jasa. Kemudian ada tahap kegiatan perusahaan dagang. Nah seperti yang sudah dibahas di tabel perbedaan tadi ya, bahwa perusahaan dagang itu ada 3 kegiatan utamanya dia. Yang pertama adalah membeli dari supplier, yang kedua adalah menyimpan, dan yang ketiga adalah tentang menjual. Nah jadi ketiga hal ini nanti akan kita bahas di akuntansinya. Jadi nanti ada akuntansi ketika dia membeli, akuntansi bagaimana ketika dia menyimpan, dan akuntansi bagaimana dia ketika menjual. Oke, ketentuan pada perusahaan dagang. Jadi ini ketentuan perusahaan dagang yang tidak ada dan belum kita bahas di perusahaan jasa, karena memang tidak ada di perusahaan jasa. Jadi ada 2 ketentuan. Yang pertama tentang syarat penyerahan barang, yang kedua adalah tentang syarat pembayaran. Nah, kenapa harus kita belajar tentang syarat pembayaran? Ya karena memang di perusahaan dagang itu biasanya dia hampir tidak ada perusahaan dagang yang ketika barang dari supplier datang, misalnya ketika dia membeli barang dari supplier itu langsung dibayar, itu rata-rata tidak ada, mayoritasnya memang tidak ada. Jadi dia bayar ketika tagihannya itu datang gitu, ketika dia sepakatnya itu bayarnya kapan, kayak gitu. Nah, oke, untuk lebih jelasnya di sini ada ini terkait syarat penyerahan barang ya. Syarat penyerahan barang itu ada 2, ada FOB shipping point dan FOB destinasi. Nah, FOB shipping point ini ketika si pembeli dan penjual sepakat melakukan jual beli di gudangnya penjual. Jadi si pembeli dan penjual itu sepakat melakukan jual beli di gudangnya penjual, dan otomatis dari gudangnya penjual ke rumahnya pembeli itu menjadi tanggung jawab si pembeli, dan yang menanggung ongkos kirimnya pun si pembeli gitu. Nah, jadi di FOB shipping point itu tidak ada namanya gratis ongkir, jadi ongkir ditanggung oleh pembeli. Kemudian salah satu kerugiannya lagi adalah di shipping point ini adalah kan tadi kan penyerahan barang itu dilakukan di gudangnya penjual. Maka ketika terjadi kerusakan antara gudang penjual dan rumahnya si pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Kenapa ya? Karena sudah si penjualnya merasa dia sudah melakukan transaksi, dia sudah tukar-menukar barang itu di gudangnya dia. Jadi dari gudang dia ke gudangnya pembeli itu menjadi tanggung jawabnya pembeli. Nah, kemudian kebalikan dari destinasi, kebalikan dari shipping point adalah FOB destinasi. Nah, FOB destinasi itu ketika pertukaran barang itu dilakukan di gudangnya pembeli. Jadi penjual dan pembeli ini sepakat melakukan pertukaran barang atau transaksi di gudangnya pembeli. Karena dilakukan di gudangnya pembeli, maka dari gudangnya penjual ke gudangnya pembeli yang bertanggung jawab dan yang membayar ongkos kirimnya adalah penjual. Nah, di destinasi untuk memudahkan, maka kita menyebutnya destinasi itu adalah gratis ongkir. Jadi shipping point itu program non gratis ongkir, kalau di destinasi itu adalah program gratis ongkir. Nah, kemudian salah satu kelebihannya lagi selain dia gratis ongkir, di destinasi ini karena pertukaran barang dilakukan di gudangnya pembeli, maka yang bertanggung jawab dan yang mengganti kerugian ketika ada barang-barang yang cacat dari gudangnya penjual sampai gudangnya pembeli adalah si penjual gitu ya.
Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait syarat pembayaran. Jadi di sini ada syarat pembayarannya. Biasanya itu modelnya begini, tapi angkanya itu bisa diganti. Nah, untuk angka pertama di sini diberikan angka 2, itu adalah besarnya diskon. Selanjutnya, angka selanjutnya di sini angka 10 itu adalah jangka waktu diskon. Selanjutnya, angka terakhir yaitu angka 30 adalah jangka waktu pembayaran. Jadi, di sini syarat ini dibaca, penjual akan memberikan diskon 2% ketika pembeli membayar 10 hari pertama semenjak transaksi. Jangka waktu pembayaran adalah 30 hari. Jadi misalnya tanggal 5 Januari perusahaan dagang A membeli barang kepada supplier senilai 10 juta. Nah, otomatis kalau ada syarat pembayaran, ya ingat ya, jika ada syarat pembayaran otomatis transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Nah, jika ada syarat pembayaran, maka transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Nah, jadi tadi ya, ke tanggal 5 perusahaan dagang A itu ada transaksi senilai 10 juta. Dia membeli barang dagang kepada supplier senilai 10 juta. Nah, syaratnya adalah 2/10 N/30. Oke, jadi si pembeli akan mendapatkan diskon 2% ketika dia membayar dari tanggal 5 sampai tanggal 15. Dan bayarnya ini nggak harus lunas. Misalnya pembeli punya 5 juta, dibayarkan 5 juta, itu ya dia dapat diskon gitu, nggak harus lunas. Misalnya tanggal 6 dia bayar 1 juta, tanggal 7 dia 1 juta, ya ketika dia bayar dia akan mendapatkan diskon 2% kayak gitu. Nah, ketika tanggal 15-nya sudah habis, gimana Ustazah? Ya diskonnya sudah nggak berlaku lagi. Jadi dia sudah tidak mendapatkan diskon, tapi dia masih bisa membayar tanpa bunga itu sampai 30 hari. Nanti setelah 30 hari dia biasanya dapat bunga atau ada bunganya, ada bunga yang disepakati gitu. Ada berapa persennya. Oke, selain N/30 ternyata ada syarat juga yang disebut EOM. Jadi misalnya 2/10 EOM kayak gitu ya. Berarti dia mendapatkan diskon 2% ketika pembeli tersebut mampu membayar jangka waktu 10 hari. Jangka waktu pembayaran itu sampai akhir bulan. Jadi EOM itu adalah akhir bulan, end of month, akhir bulan. Jadi misalnya tadi 5 Januari nih dia bayar. Kalau dia pakai N/30 kan berarti dia ada kesempatan untuk membayar sampai bulan depan tanggal 5. Tapi jika syaratnya adalah EOM, maka dia di akhir bulan di tanggal 31 ya. Tanggal 31 Januari dia harus melunasi gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kalian tentang seperti apa perusahaan dagang dan apa sebenarnya perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan biasa. Nah, untuk perbedaan lebih detail terkait akuntansinya dan kemudian gambaran lebih mendetail tentang perbedaan perusahaan dan dari segi akuntansinya seperti apa akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, Ustazah cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan juga untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.